Halo, selamat malam, keluarga sehat Kejora. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nadia Regina. Hari ini saya akan menjadi host untuk IG Live Kejora. IG Live Kejora malam ini membicarakan tentang MPASI anti pening yang bersama dengan Dr. Ellen Wijaya. Hai dok, malam. Malam. Suara saya terdengar jelas ya dok? Jelas, jelas. Suara dokter juga jelas di saya. Oke. Thank you dok, udah mau ngobrol-ngobrol nih bareng kita malam ini soal MPASI. Dokter Helen mungkin mau perkenalkan diri dulu dok. Oke. Eh, ya, terima kasih Dokter Nadia. Halo semuanya, sahabat Kejora. Selamat malam. Terima kasih buat Kejora yang udah ngajak untuk hari ini kita bincang bareng-bareng ya sama sahabat Kejora. Kita akan bahas kupas tuntas mengenai makanan pendamping ASI anti pening bersama-sama malam ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua pendengarnya. Iya, thank you dok. Ini kita sama-sama punya dua anak ya dok ya. Sama-sama sudah melewati fase MPASI. Tapi saya soon to be nih dok, karena anak saya yang kedua baru usia 3 bulan. Gitu. Wah, oke Kak, sebentar Nah, lagi nih berarti ya tantangannya ya. iya, tantangan besarnya menurut saya sih MPASI itu adalah suatu fase yang penting banget di kehidupan anak, tapi juga nggak kalah pusingnya buat mama-mama ya. Belum dengan banyak-banyak dramanya gitu. Dok, mungkin bisa kita mulai tentang MPASI-nya. Kenapa sih MPASI itu penting di kehidupan anak itu? Oke, jadi bener banget kalau empati itu pentingnya banget-banget gitu ya. Dan sebenarnya kita juga dari kitanya nih, dok, harus punya mindset kalau mau empati itu bukan suatu masalah yang akan dihadapi gitu ya. Tapi kitanya harus happy gitu loh. Karena kalau kitanya udah mulai, aduh pening gitu ya, mau empati, kitanya udah mulai sedih duluan, stres duluan, ada aja kendala yang bisa muncul gitu ya. Jadi sugesti juga kan kitanya. Tapi yang Betul, penting betul, harus betul. diingat bahwa proses atau fase mulai empati itu suatu fase interaktif antara orang tuanya sama anaknya. Dan itu suatu yang sangat menyenangkan. Suatu yang bisa membuat kita bina raport sama anak dan menstimulasi tumbuh kembangnya dia juga gitu. Jadi percaya buat Betul. mom semua harus happy karena empati itu adalah fase yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan kenapa penting? Nah, tadi kita tahu kalau 6 bulan pertama tetapkan rekomendasinya pemberian ASI eksklusif. Betul. Jadi, bayi hanya mendapatkan ASI saja, tidak mendapatkan tambahan apapun, bahkan air putih sekalipun gitu ya. Nah, pada usia 6 bulan, idealnya pada umumnya ya, maka ASI itu sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan buat sang anak untuk dia bertumbuh, berkembang gitu ya. Kalau untuk 6 bulan pertama, ASI full udah bisa deh mengcover semua kebutuhannya. Nah, akibatnya setelah 6 bulan, maka ASI harus didampingi dengan makanan pendamping ASI tadi. Jadi, sangat penting karena supaya tetap nih kebutuhan kalori anak terpenuhi lewat makanan pendamping ASI tadi. Mm-mm. Selain kalori juga vitamin ya dok ya, karena kan mendukung perkembangan otak, bener nggak ya saya? Perkembangan otak, terus nanti juga empati itu membentuk kebiasaan makan seorang anak ini ya. Iya. Betul, Terus betul. dok, ini sebenarnya kan tadi dokter bilang nih, 6 bulan pertama itu kita harus ASI eksklusif. Nah, kalau setelah 6 bulan kita MPASI. Nah, untuk menilai kesiapan MPASI seorang anak itu seperti apa sih dok? Biasanya tanda-tandanya seperti apa? Kita bilang, oh nih anak udah cukup siap untuk MPASI. Oke, ya bener banget nih. Jadi kalau misalnya di tempat praktek sehari-hari gitu ya, dok, kalau udah mulai usianya 5 bulan, ketemu buat imunisasi gitu ya, biasa kita selalu edukasi nih, mam sebentar lagi, 1 bulan lagi, kita mulai nih makanan pendamping asinya. Tapi kembali lagi, nggak cuman patokan umur gitu ya, tapi kita harus lihat kesiapan anaknya kan, udah siap belum anaknya gitu. Yang pertama pastinya secara motoriknya nih, anaknya udah harus bisa apa sih? Paling nggak dia bisa duduk gitu ya, dengan bisa menyangga kepala nih harus kuat. Jadi Hmm, kalau misalnya mulai empati, pastikan dulu anak kita juga udah siap secara motoriknya gitu ya. Karena kalau misalnya dia
kepalanya aja masih belum kuat nih buat menyangga, tubuhnya belum kuat menyangga kepalanya gitu ya, maka akan sulit sekali kan proses pemberian makan tersebut. Kita sebutnya tuh head lag ya, jadi kepalanya masih ketinggalan di belakang. Jadi ya kalau mams semuanya mungkin punya anak usianya bayinya 5 bulanan, boleh deh dicoba tuh, dicek dulu, coba berdiriin dalam arti, wah kepalanya udah kuat nih, udah duduknya udah bisa gitu ya, berarti secara motorik satu tanda udah siap gitu. Iya, kalau misalnya motoriknya tadi head lag-nya itu belum bisa, tapi usianya sudah 6 bulan, tetap belum bisa mulai MPASI ya dok berarti ya? Nah, kalau itu harus cepet-cepet dievaluasi tuh. Bahkan sebenarnya kalau memang ada gangguan seperti itu dok, misalnya keterlambatan, pada umumnya bisa terdeteksi nggak nunggu 6 bulan nih gitu ya. Karena kan perkembangan bayi itu tiap bulan pasti dimonitor. Apalagi kalau ibunya rajin nih imunisasi gitu ya. Jadi sebelum 6 bulan pun kalau ada keterlambatan, apalagi keterlambatan motorik seperti itu, biasanya udah terdeteksi lebih awal. Jadinya nggak nunggu 6 bulan baru ketahuan gitu. Nah, kalau itu memang harus dievaluasi sih. Penyebabnya apa, harus diatasi dulu. Gitu. Jadi bisa diintervensi ya dok sebenarnya untuk gangguan seperti itu. Oke deh dok. Lalu yang berikutnya saya dapat ini nih. Biasanya mami-mami nanyanya sebenarnya nih kalau mulai MPASI kita harus nyiapin apa ya? Nyiapin blender kah atau food processor atau sendok mangkok cukup gitu. Gimana ya dok? Oke, oke. Bener banget. Kayak kita, apalagi kalau misalnya mami-mami baru gitu ya, pasti kan awal-awal tuh, Semua belanja apa dibeli. nanti. Iya, benar-benar. Semua dibeli. Dibeli. Sebenarnya memang yang paling penting itu persiapan adalah hati dulu ya. Mental. Pokoknya Mental. betul banget. Manusia harus siap happy, pastikan dulu bayinya siap. Itu sih yang persiapan yang paling penting. Yang pertama harus kita lakukan. Jadi bayinya siap, mamnya siap, baru deh segala sesuatunya. Sebenarnya sederhana, dok. Jadi nggak perlu belanja-belanja hal-hal yang baru-baru, apa yang ada aja bisa kita olah gitu ya. Jadi yang penting prinsipnya kalau susu atau ASI gitu ya, atau mungkin misalnya mamsnya nggak bisa ngasih ASI, mendapatkan susu formula, kan kandungan ASI dan susu formula itu kan masih cair lah ya bentuknya, cair banget gitu ya. Jadi untuk pertama empasinya memang kita masih bentuknya itu pure kita bilangnya ya. Jadi nggak secair susu, tapi dia kalau ditumpahin gitu ya, kalau susu tuh kan langsung ngalir gitu ya, air gitu ya. Kalau ini bentuknya konsistensinya masih kental gitu kayak pure. Nah, Kayak jadi bubur kemas gitu nggak dok? ya, betul-betul kental gitu ya. Nah, kita mengemas supaya bentuknya seperti itu. Tapi sebenarnya alat yang digunakan apa, nggak ada yang istimewa dalam arti harus beli ini tuh nggak ada. Yang penting kita olah supaya bentuknya bisa seperti itu. Jadi kalau saya pengalaman dulu yang pertama saya pakai saringan sih dok, cuman ya minusnya jadi berotot aja sih tangan. Iya, iya, ya, benar-benar. Iya, gitu. Nah terus dok itu sebenarnya kita perlu nggak sih ngebedain alat baby untuk MPASI dan alat sehari-hari gitu? Karena kan ada yang bilang biar bakterinya nggak tertransfer atau harus khusus semua gitu. Sebenarnya gimana sih dok? Ya, betul banget. Ini pertanyaan bagus banget, dok. Jadi memang kita tahu bahwa empati itu ada kan yang harus kita perhatikan ya. Kita kasih dalam tepat waktu nih. Tadi anaknya udah siap belum usianya gitu ya. Pastikan memang waktu yang sudah tepat gitu. Kalau misalnya bayinya belum 6 bulan nih gitu ya, tapi kok kenaikan berat badannya seret banget gitu ya. Ternyata tapi udah siap segala sesuatunya gitu. Nah, itu ada kemungkinan kita bisa kasih empati dini, tapi tentu dan konsultasi dengan dokternya gitu ya, tepat waktu jadinya kan. Nah, kalau pertanyaan dokter tadi, memang salah satu syarat empati adalah aman tuh. Aman tuh artinya apa sih? Harus bersih, harus higienis gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang alat-alat yang kita pakai itu nggak sama alat-alat yang biasa. Atau kalaupun terpaksa, memang harus dibersihkan banget. Memastikan intinya adalah aman deh buat anak kita gitu. Jadi bersih, higienis, jangan sampai terkontaminasi. Sabun cucinya juga harus sabun baby ya dok ya? Ya, sebenarnya memang kalau di sini kan sekarang udah enak banget ya, udah banyak tuh memang yang sabun-sabun yang dipersiapkan gitu ya, lebih aman. Nggak apa-apa, boleh gunakan itu supaya kita juga mudah ya untuk membersihkannya. Tapi memang tidak boleh pakai yang merek-merek seperti umum gitu memang ya dok ya, untuk balat baby sementara ya dok?
Ya, boleh pakai merek-merek memang yang dikhususkan di bayi usianya, tapi untuk merek apapun sebenarnya nggak ada salah satu yang lebih istimewa dari yang lainnya. Iya, paling iklan aja ya dok ya, gencarnya. Oke dok, ini ada pertanyaan, kita baca pertanyaan dulu. Dok, mau tanya, kalau MPASI kan utama ProHe, katanya Prona dapat menghambat penyerapan nutrisi. Apakah berarti lebih baik tidak diperkenalkan sama sekali dengan Prona atau bagaimana ya? Ini dari Bunda Sylvia. Gimana tuh dok soal Prona ProHe? Oh, kalau Bunda Sylviani, pertanyaan menarik juga nih ya dok ya, tentang protein hewani dan protein nabati gitu ya. Kalau dulu tuh mungkin kita sempat ada trending topik ya, menu 4 bintang gitu ya. Ada yang bilang menu 3 bintang, ada yang bilang 5 bintang. Banyak banget ya bintang-bintangnya gitu ya. Bintang sekarang kayaknya bukan bintang lagi dok, istilahnya apa ya? Saya lupa. Tapi bukan bintang Iya, lagi. benar. Nah, itu benar banget. Jadi sebenarnya yang saat ini digunakan adalah menu yang paling nggak 4 kuadran kita bilangnya. Nah, Jadi itu udah ya. bukan bintang. Apalagi kalau ada yang bilang menu tunggal, dah tetot gitu ya. Jadi sekarang kita bilangnya menu 4 kuadran. Apa sih Benar. 4 kuadran itu? Pertama ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya gitu ya, ada sayur buah. Nah, tadi yang ditanya sama Bunda Sylvia tadi kan soal proteinnya nih berarti komponennya ya. Jadi salah satu kuadrannya nih, protein hewani sama protein nabati. Nah, kenapa kita biasa rekomendasikan memang protein hewani? Karena protein hewani ini lebih tinggi zat besinya, dan penyerapan zat besinya pun juga lebih besar. Nah, kita tahu bersama kalau zat besi itu sangat penting untuk perkembangan otak, untuk pertumbuhan, perkembangan, perlu banget nih, gitu kan. Nah, jadi nggak boleh nih protein nabati. Nah, kalau misalnya dipikir-pikir bayi kita ini lambungnya masih kecil banget ukurannya kan. Jadi istilahnya kalau kita kasih banyak nggak mungkin bisa gitu. Jadi ya udah, kita prioritaskan dulu yang penting-penting dulu nih, yang utama dulu. Ya, jadi memang protein hewani lebih diprioritaskan daripada protein nabati. Nah, tapi kalau yang apa tadi katanya bisa menghambat penyerapan nutrisi ini benar dok, memang Prona bisa menghambat penyerapan nutrisi. Oke, jadi bukan menghambat penyerapan nutrisi, tapi untuk terutama ya untuk kandungan zat besinya itu penyerapannya itu lebih rendah dibandingkan penyerapan untuk yang protein hewani. Jadi kadar zat besi yang lebih tinggi, lebih mudah diserap deh. Jadi memang saluran pencernaan itu akan lebih mudah menyerap zat besinya, lebih tinggi gitu diserapnya untuk kandungan dari protein hewani. Gitu. Betul. Mungkin udah terjawab ya Bunda Sylvia, Ibu Sylvia. Untuk keluarga sehat Kejora yang lain, jika ada pertanyaan boleh langsung tulis di komen atau di kolom question answer ya. Nah dok, tadi dokter kan sebut-sebut soal 4 kuadran nih dok. Jadi kan memang orang-orang zaman dulu, mami-mami kita nih, mami-mami saya sih terutama, biasanya ngomongnya empati harus tunggal dulu, pelan-pelan baru nanti dicampur ini itu gitu ya. Nah ini sebenarnya untuk 4 kuadran ini dokter ada biasanya kita kalau anak pertama saya sih langsung kasih 4 kuadran, memang 4 bintang saat itu istilahnya. Tapi terus dia menghadapi sembelit dok. Nah ini ada problem-problem, katanya baby nggak boleh makan sayur terlalu banyak, minum air putihnya juga nggak boleh terlalu banyak kalau baru mulai empasi. Nah ini sebenarnya gimana sih dok? Mungkin boleh diluruskan untuk konsumsi air putih harusnya gimana, sayur seperti apa, gimana dok? Oke, jadi memang betul. Kita kan prinsipnya sekarang kan kita bilangnya 4 kuadran gitu ya. Tadi ada karbohidrat, protein, diutamakan untuk proteinnya hewani, kandungan lemak gitu ya. Nah, sebenarnya kok tempatnya buat sayur dan buah gitu ya. Sayur tuh kita memperkenalkan rasa gitu ya. Jadi komponennya tuh masih dikit porsinya dia. Misalnya yang kita paling sering apa yang gampang tuh wortel gitu ya, ngasih wortel. Nah, berapa banyak sih ngasih wortel? Paling kita bisa kasih misalnya ukuran kelingking ini ya, 3 potong kecil-kecil gitu misalnya. Dikit banget ya dok ya. Iya, benar. Jadi memang porsinya itu hanya untuk menambah rasa, citra rasa gitu ya. Atau misalnya mungkin Mams sukanya brokoli gitu ya. Brokoli itu ngasihnya cuma kecil, kayak paling nggak misalnya kembangnya, kuntumnya cuma 3 kecil-kecil gitu. Jadi memang slotnya itu masih sedikit aja untuk memberikan rasa gitu ya.
Jadi bukan yang nasi dalam porsi yang besar gitu. Nah, kalau tadi air putih gitu ya, perlu nggak sih bayi minum air putih? Kalau udah empasi, boleh banget dikasih air putih. Tapi nggak berarti air putih itu setiap suapan makanan perlu dikasih air putih. Karena orang tua, iya nih biar nggak serot gitu bayinya ya. Nggak usah dulu. Kenapa? Karena kalau kita kasih air putihnya terlalu sering, nanti bayinya keburu kembung kan sama air putih kita. Malah nggak mau makan suapan yang udah kita siapin gitu. Jadi memang setelah makan. Oke, Dok. Nah, kalau soal lemaknya gimana, Dok? Lemak itu kan bisa didapat biasanya dari kaldu ya, dari ayam dagingnya kaldu gitu. Tapi terus ada yang bilang minyaknya kalau untuk goreng-goreng misalkan harus yang rendah GMO, harus pakai VCO, apa gitu gimana tuh, Dok? Ini problem mami-mami banget ya. Iya, ya, benar. Ini problem kita ya kalau lagi mau masak ya mikirin apa nih gitu kan ya. Ya. Sebenarnya iya ya. Kalau lemak tuh sebenarnya punya peran besar loh. Karena dia untuk empasi, komponen itu bisa 30%. Jadi dari kebutuhan total kalori. Jadi tinggi banget kan dia. Nah, lemak itu sebenarnya sederhana. Apa yang gampang? Minyak boleh kasih. Margarin boleh. Mentega. Atau santan misalnya itu juga boleh. Jadi sebenarnya komponen lemak itu banyak banget. Dan kita tuh asiknya tuh di Indonesia tuh gampang kan. Segala bumbu-bumbu gitu ya juga banyak ya. Jadi Mams, pokoknya kreasi dan nggak perlu pusing, nggak perlu pening, karena kita dengan kondisi kita di sini, wah banyak banget yang bisa dikreasiin untuk empati deh. Pokoknya momsnya harus happy dulu ya, Dok. Sebelum mulai kasih makan anak, happy. Nggak boleh pening-pening dulu ya. Peningnya mikirin menu aja gitu ya, Dok, kali. Nah, kalau untuk menu itu dokter ada contoh nggak, Dok, untuk baby yang baru mau mulai empasi nih, gitu. Biasanya kita mulai menunya tuh apa sih, Dok? Oke, jadi pokoknya buat keluarga Kejora yang hari ini nonton, selalu diingat dan selalu yakin bahwa menu tunggal itu harus ditinggalkan. Jadi udah nggak ada lagi tuh namanya menu tunggal. Baru mulai nih empasinya, kasih satu dulu deh, abisnya takut alergi, misalnya gitu ya. Atau kasih satu dulu deh, soalnya nggak tahu dia bisa atau enggak gitu ya. Pokoknya kitanya harus optimis, harus mindsetnya positif mindset dulu gitu ya. Dan siapinnya bukan menu tunggal, tapi tadi lengkap semua komponennya. Nah, contohnya apa? Yang penting tahu bahwa komponennya kan karbohidrat nih. Yang pertama bisa 50%-an ya. Kalau kita di Jakarta, memang kan karbohidrat utama kita beras ya, nasi gitu ya. Jadi buat bubur lah ya bentuknya kan. Tapi karbohidrat tuh nggak cuman punyanya si nasi atau beras itu loh gitu kan. Kentang juga bisa, jagung juga bisa. Jadi bisa dimodifikasi si karbohidrat tadi. Kalau mau awal-awal banget ya udah beras dulu nggak apa-apa kan di Jakarta paling gampang dapetnya gitu ya. Terus protein hewani nih itu juga penting banget kan. Protein hewani yang tinggi zat besinya yang gampang didapat ke hati ayam contohnya. Nah, udah deh. Iya. Buat protein hewaninya. Jadi komponen karbohidrat ada, protein dapat. Terus kalau buat lemaknya gampang, kita boleh kasih margarin gitu ya. Sekaligus buat menambah rasa. Dan tadi kalau mau kasih sayur pun gitu ya, paling cuman kecil-kecil aja misalnya mau cobain dulu gitu. Jadi prinsipnya pokoknya iya, betul. Gitu. Itu salah satu yang sederhana deh yang bisa dicoba dulu. Oke, Dok. Terus apa lagi? Paling tadi dokter bilang kan menu tunggal. Mungkin ibu-ibu di sini atau Kejora belum tahu nih menu tunggal tuh sebenarnya apanya sih yang tunggal gitu. Iya ya. Oke. Jadi sebenarnya menu tunggal yang paling sering dikasih gitu ya, itu kan buah ya biasanya ya. Jadi paling gampang orang tuh kadang-kadang ngasih buah ke anaknya. Jadi pertama kali, iya betul. Mungkin zaman kita dulu kecil juga sama ya dok ya, dikasihnya buah pertama kan. Dikasih biasanya buah. Orang tuh, iya ngasih entah itu alpukat lah atau pisang gitu ya. Jadi nah itu menu tunggal tuh karena cuma komponen buah doang kan. Nah, sepanjang hari buah terus ya dok maksudnya ya kalau menu tunggal ya. Dan cuma satu jenis ya udah si buah itu. Kenapa dibilang tunggal dok?
Karena kan kita tahu ya, buat mencukupi anak bisa bertumbuh dan berkembang tuh kan dia perlu kebutuhan kalori. Kalau misalnya anak umur 6 bulan, itu tuh kebutuhan kalori tambahan di luar ASI, sekitar mungkin kurang lebihnya 200 kalori per harinya. Nah, dari 200 kalori itu, yang memberikan kontribusi adalah karbohidrat, protein tadi, lemak gitu ya, itu kan mengambil bagian. Nah, contoh deh misalnya kita kasihnya hanya pisang gitu ya. Menu pertamanya buahnya buah pisang. Nah, kita tahu kan di pisang itu sebenarnya tingginya tinggi karbohidrat gitu ya. Jadi Dan anak gula kita nggak ada, betul. Jadi anak kita nggak dapet tuh yang namanya protein hewani yang nggak dapet, lemaknya juga rendah. Jadi benar-benar nggak seimbang yang kita kasih. Padahal yang diperlukan buat dia tumbuh dan berkembang itu kan kalorinya harus cukup. Dan jelas dari buah aja atau menu tunggal aja itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan kalori anak kita gitu. Iya. Jadi dari awal emang harus kasih yang tadi 4 kuadran ya dok ya, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur buah sedikit gitu ya. Terus untuk biasanya kita MPASI yang kita bisa bikin pening, yang rata-rata bikin pening itu kan ada problem-problemnya nih dok, gitu. Ada berbagai macam ya dok, ada yang saya alami sih berbagai macam. Ada sembelit, yang paling traumatis buat saya itu sembelitnya sih. Sembelit, terus ada yang dia nggak mau makan, gitu kan. Terus abis itu ada yang picky eater, gitu. Ada yang belum lagi drama berat badan, gitu dok. Nah itu untuk mengatasi sembelit dulu deh dok, itu gimana sih tipsnya? Oke. Jadi sebenarnya kita tahu dulu sembelit itu sebenarnya apa sih yang kita perlu khawatirin, tanda bahaya apa gitu ya dok ya. Jadi misalnya nih, kalau bayi dapat ASI, apalagi ASI eksklusif, ada banyak bayi yang bisa pup tuh buang air besar setiap hari gitu ya. Bahkan satu hari itu bisa 2-3 kali gitu. Dengan mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ketika mulai pemberian empasi gitu ya, bayinya nggak pup udah 3 hari nih. Kita orang tua langsung khawatir gitu ya. Langsung heboh. Karena iya biasanya dia pupnya setiap hari gitu ya. Iya benar, beda dari rutinitas ya. Bener, bahkan dalam satu hari biasanya pupnya bisa 2-3 kali gitu ya waktu ASI eksklusif. Sekarang kok empasi nggak pup 3 hari nih, udah mulai deh khawatir, cemas segala ya. Padahal itu kan hal yang masih normal. Nah, jadi kalau sembelit yang perlu diketahui adalah bahwa perubahan frekuensi dari saat anak hanya mendapatkan ASI atau susu formula, kemudian dia mulai makan yang lebih bertekstur, itu hal yang wajar kalau ada perubahan frekuensi defekasi atau buang air besarnya dia. Kalau bayinya happy-happy aja, dia makan juga mau, dia main-main biasa juga happy-happy gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang nggak boleh kalau sampai misalnya ada tanda bahaya tuh, misalnya dianya kok aduh rewel, nggak bisa tidur, kok perutnya dipegang keras banget gitu ya, sampai harus ngejan banget waktu mau pup. Nah itu yang baru kita evaluasi. Tapi kalau pada dasarnya dia happy-happy aja, nggak usah khawatir Mams, itu adalah hal yang wajar untuk perubahan frekuensi buang air besar. Iya, waktu itu anak saya sampai 5 hari dok nggak pup. Heboh dia. Terus kalau untuk mengatasi picky eater gimana nih dok? Kita pernah bikin artikel ini ya dok ya, picky eater. Betul. Nah buat sahabat Kejora harus mampir nih ya, berarti dia buka ininya artikel-artikel Kejora ya dok ya. Iya. Oke, jadi kalau picky eater itu memang tantangan, banyak yang bilang, aduh anaknya pilih-pilih makanan gitu ya. Nah, buat keluarga Kejora yang lagi dengerin, yang mungkin lagi hamil misalnya gitu ya, bahkan kita tuh harus variasi makanan itu dimulai sejak kita lagi mengandung. Jadi kalau kita nggak ada alergi apapun, makan segala macam, sebenarnya bayi di kandungan kita ikut ngerasain macam-macam juga gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kitanya juga pilih-pilih makan gitu ya, jangan kaget kalau tiba-tiba anak itu nggak mau makan, nggak mau semua gitu ya, sama doang sama kitanya gitu. Nah kalau ada keburu gimana ngatasinnya dok? Nah, jadi pertama variasi makanan. Jadi sama cari tahu kenapa sih dia picky eater-nya gitu ya. Variasi makanan, lihat dulu nih. Kalau misalnya dia nggak mau makan, jadi milih-milih segala macam. Ternyata
Emang iya, yang kita kasih selama ini nggak bervariasi, selalu sama-sama terus. Misalnya nasi sama ayam, tiap hari nasi sama ayam. Jadi dia lama-lama juga milih nggak bisa dapat variasi, ya udah kita aja kalau makan itu pun bosan banget gitu kan. Iya, Jadi benar. prinsipnya sih adalah ya minim masalah terbesar itu adalah ketika kita tuh nggak memberikan variasi, terus anaknya kesana jadi milih-milih gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin anaknya mau gitu. Jadi coba cari evaluasi tuh variasi makanan, terus pastikan juga menjalankan feeding rules dengan tepat. Itu salah satu kuncinya keberhasilan pemberian makan. Jadi feeding rules, pastikan. Kadang-kadang kita kan ya udah ya anaknya misalnya dengan distraksi macem-macem gitu ya, kasih gawai, sambil nonton segala macam. Ada Padahal mainan di meja gitu ya, Dok ya. iya, benar-benar benar. Jadi pokoknya kalau gangguan makan tuh harus dievaluasi. Ingat lagi feeding rules deh. Udah oke belum feeding rules kita gitu. Ya, kita kalau ngebahas feeding rules mungkin akan tambah panjang banget ya, Dok, satu IG live lagi. Iya, Tapi ya, mungkin betul secara betul betul. singkat boleh, Dok, feeding rules itu apa sih gitu. Oke, jadi yang sederhana aja deh feeding rules ya. Pertama, buat jadwal makan anak yang tepat gitu. Gimana sih paling gampang, paling sederhana ya dok ya. Contoh misalnya anak kita baru nih empasi, biasanya dapat AC eksklusif gitu. Tuh, Tentunya kan gimana? ya kita kan buat jadwal makan kita kasih dulu misalnya 2 kali mengenalkan empasi gitu ya. Nah jarak antara pemberian ASI sama mengenalkan makan itu paling nggak kasih selang waktu 2 sampai 3 jam. Jadi misalnya kita ngasih ASI nih jam 6 pagi, berarti aman tuh jam sekitar setengah 9-an kita mau kasih empasinya dia. Jadi dengan jadwal kita atur juga gitu ya, supaya jangan sampai terlalu padat nih. Kalau padat, baru dikasih ASI 30 menit yang lalu. Terus jadwalnya empasi. Langsung, anaknya nggak mau empasinya nih, nggak mau. Lah, padahal udah Kenyang. keburu kenyang. Iya. Jadi jadwal tuh harus diperhatikan juga gitu ya. Terus pemberian makannya juga kita kasih waktu 30 menit sih durasi waktunya ya. Jadi kalau udah lebih dari itu, anaknya udah mulai cranky, nggak mau, nggak boleh dipaksa. Ya udah gitu ya. Terus yang sederhana lagi, menghindari distraksi sih sebenarnya. Karena kita tuh udah terbiasa sekarang tuh kalau anaknya makan, udah dia banyak mainan, kadang-kadang ada yang dibawa keliling kompleks gitu ya. Kadang Sebenarnya itu kakaknya secara, juga gangguin atau adiknya gangguin gitu. iya, iya, benar-benar. Benar. Padahal secara Tapi rulesnya tuh sebenarnya nggak boleh boleh nggak? ada distraksi. Tapi sebenarnya boleh nggak sih, Dok, kalau makan sambil digendong jalan-jalan gitu, sebenarnya boleh nggak sih, Dok? Ya, sebenarnya memang yang paling tepat adalah anak dibiasakan makan di tempatnya dengan duduk dengan lingkungan makan gitu ya, supaya dia tahu bahwa makan itu memang dengan kondisi seperti itu gitu. Kalau dibawa jalan-jalan segala macam, nanti misalnya nih lagi traveling gitu ya di mobil atau di pesawat misalnya ya, nggak mau makan kan, karena biasanya jalan-jalan gitu kan, oh repot banget, kita ntar nggak bisa gitu kan. Jadi memang kondisikan seperti layaknya kita makan yang dengan tepat. Oke. Dokter, ini ada lanjutan dari Ibu Sylvia yang tadi. Dok, sorry mau nambah nanya yang tadi. Berarti Perona dikenalkan setelah 2 tahun selesai MPASI? Oke, ya. Jadi sebenarnya dikenalkan boleh banget. Kalau kenalan mah boleh kayak macam tadi sayur. Sayur kan juga dikasih ya, tapi dengan proporsi yang mungkin sedikit gitu ya. Sama, protein nabati boleh banget dikasih sejak umur empasi mulai boleh, tapi tentu dengan proporsi yang lebih sedikit dibandingkan protein hewaninya gitu. Kita prioritaskan protein hewani. Tapi kenalin boleh nggak? Boleh banget. Nggak perlu nunggu sampai 2 tahun. Boleh. Tapi dengan Kalau jumlah nanti, yang kalau nanti sayur yang tadi dokter bilang sedikit itu kapan mulai dibanyakin ya, Dok? Proporsinya harus tambah banyak. Oke, jadi sebenarnya naiknya itu nggak ada ketentuan, misalnya umur 7 bulan harus sekian gitu ya. Kita lihat lagi dengan kemampuan anaknya juga, dinaikin bertahap sesuai dengan selera makannya anaknya, itu boleh banget gitu. Tapi untuk awal-awal 6-9 bulan pertama, emang prinsipnya kan mengenalkan rasa dulu ke anaknya gitu. Hmm. Nah, untuk rasa, kita kita ngomongnya ini terus ya, Dok. Ada ini lanjut lanjut lanjut, emang empati begitu ya, Dok, yang satu satu Ya, nyambung sama benar-benar. satu. Untuk rasa kita nyambung penggunaan garam, Dok. Itu kan juga jadi orang biasanya bilang tidak boleh dan boleh gitu. Garam atau bumbu-bumbu lainnya mungkin ya, Dok, ya, gula atau mungkin micin atau apa. Itu gimana sih, Dok, sebenarnya aturannya di baby untuk yang baru Oke, mulai empati ya? ya, ya. Kalau yang penting sebenarnya kita tahu bahwa nggak boleh sesuatu itu berlebihan gitu ya.
Kalau misalnya garam paling gampang itu anak umur di bawah 1 tahun, pemberian garamnya itu paling cuma 1 gram. 1 gram itu seberapa sih gitu ya? Kalau sendok teh itu aja mungkin sekitar 1/6, jadi cuman dikit banget gitu. Kalau masaknya nggak pakai sendok, udah kebiasaan kayak kita dulu waktu masak kayak tinggal sejumput gitu ya. Bener-bener sejumput dikit banget si garam itu boleh. Jadi 1 graman per hari anak di bawah 1 tahun masih boleh. Kalau garam memang sebenarnya dikasih batasannya berapa. Kalau garam itu untuk gula ya. Tadi kalau garam 1 gram per hari di bawah umur 1 tahun ya. Kalau gula itu sebenarnya batasannya kurang lebih itu dia sekitar 5 graman untuk sampai anak umur ya 2 tahun. Tapi dok, yang perlu diingat kalau gula sebenarnya kandungan gula itu tinggi banget pada buah dok. Jadi kalau kita udah rajin ngasih anak buah dok, misalnya kita ngasih pisang, atau alpukat, atau pepaya, bukan rajin ngasih buah deh ya, sebenarnya kebutuhan gula si anak itu udah tercukupi dari si buah. Bener. Jadi lebih baik kasih buah. Bener-bener. Jadi jatah gulanya udah dari buah dok, didapat dari buah. Oke. Dokter Ellen agak loading ini koneksinya, tapi suara saya terdengar jelas dok? Iya, masih jelas dok, jelas banget. Oh ya, oke. Pertanyaan berikutnya ini dok, kalau sayurnya cuma dikenalkan sedikit di awal MPASI, nanti akan ada kecenderungan anaknya akhirnya sulit makan sayur nggak ya dok pas sudah lebih gede? Dari Ibu Tara. Oke. Nggak usah khawatir kalau misalnya anak dikenalin rasa gitu ya dok, aman. Jadi nantinya dia memang justru kita kenalkan dari awal-awal tuh kan rasanya, citra rasanya ya sebenarnya yang diperlukan ya. Tetap itu oke banget, nggak akan mengganggu dan akan tetap bermanfaat buat dia ngenalin rasa. Jadi nggak usah khawatir. Tetap boleh diberikan, dinaikin bertahap sesuai kemampuan sih, oke banget. Oke. Dan ada pertanyaan lagi dari Ibu Tara sebelumnya. Kalau dikasih MPASI agak pedas gitu nggak apa-apa nggak ya dok? Karena anak suka cobain makanan orang tuanya seperti masakan Padang. Dari Padang nih ya berarti ya. Anaknya Ibu Tara kayaknya 10 bulan deh. Oke. Iya. Ya. Jadi dok sebenarnya segala citra rasa ya, kayak misalnya bumbu-bumbu ya, mau bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbu masakan Padang gitu ya. Kembali lagi ke toleransi tiap anaknya. Kalau misalnya anaknya bisa makan dengan toleransi yang baik gitu ya, nggak ada diare, anaknya semuanya kondisi oke, sebenarnya sih boleh dikenalkan aneka rasa tersebut. Jadi dikenalkan boleh, yang penting kita pantau toleransi anaknya. Nah, kalau misalnya 10 bulan tuh perbatasan banget ya dok ya sebenarnya, karena anak usianya 1 tahun tuh dok, itu memang udah bisa makan menu keluarga sebenarnya. Jadi 10 bulan itu udah transisi deh ya, menuju persiapan dia bisa makan dengan menu keluarga gitu. Jadi yang penting toleransi anaknya harus diperhatikan, aman, baik semuanya. Berarti boleh ya dok ya, yang penting anaknya aman. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Catherine. Kecap atau saus tiram dan sejenisnya boleh diberikan mulai usia berapa ya dok? Untuk kecap dan saus tiram. Ya. Dok, suara saya masih jelas ya dok ya? Masih oke? Jelas, tapi paling freeze aja sih videonya. Oke, sekarang masih dok ya? Masih freeze atau? Kalau di saya sih masih loading. Nah, sekarang udah nggak dok. Tapi dokternya nggak kelihatan. Oke, udah dok. Nah, udah oke. Freeze lagi sih dok. Oke. Tapi suaranya jelas dok. Videonya aja yang freeze. Kita lanjutin ya dok ya kalau gitu ya. Ya, jadi prinsipnya sih sebenarnya dok, kalau misalnya untuk makan kecap atau makan saus tiram gitu ya, kita kembali lagi lihat komponennya sih dok sebenarnya. Kalau misalnya dia terlalu manis gitu kan, pasti kecap tuh kecap manis ya. Ada komponen dasarnya gulanya dok ya. Nah, balik lagi.
kebutuhan gulanya dia itu cuman bisa sampai sebenarnya rekomendasinya tuh nggak lebih dari 5 gram per harinya sampai usia 2 tahun. Kalau untuk saus tiram kan umumnya asin tuh dok. Nah, perhatikan lagi komponen dasarnya tuh. Si garam itu anak kita tuh nggak boleh. Iya, betul 1 gram. Jadi benar-benar harus selektif banget deh supaya tetap citra rasa makannya enak, tapi dengan komponen yang aman buat anak kita. Tapi kalau udah dicampur kecap saus tiram itu sebenarnya untuk tahu kandungannya berapa gram itu sulit ya dok ya. Jadi kira-kira aja ya dok. Iya, betul betul betul. Betul dok. Oke. Dok, kalau MPASI-nya tidak baik itu kan berat badan nih dok, kita ngomongin BB. Ini drama ibu-ibu juga yang paling hits biasanya. Drama BB anak tidak naik-naik. Gitu. Ada ini nggak dok, apa makanan apa untuk menaikkan berat badan anak gitu? Oke. Atau ada kunci Jadi, suksesnya nggak biar berat badan anak tuh bagus gitu dok? iya benar-benar. Jadi dok, setuju banget kalau misalnya untuk melihat kesuksesan pemberian nutrisi kita, makanan pendamping ASI ataupun semua itu adalah dengan pemantauan tumbuh kembang anaknya. Jadi penting banget, Mams, kita udah siapin nih MPASI anti pening gitu ya. Tapi memang yang paling harus diperhatikan adalah pemantauan tumbuh kembangnya juga. Jadi apa sih yang masih dipantau? Yaitu berat badannya, panjang badannya, lingkar kepala, dan jangan lupa lihat kurva pertumbuhannya. Jadi kalau tiap bulan ini udah rajin banget nih, ngukur berat badan mau, panjang badan rajin, lingkar kepala, tapi nggak pernah diplot di kurva. Nah, itu kurang efektif juga. Karena selain kita tahu beratnya, kita harus lihat bentuk kurvanya. Pastikan kurva pertumbuhan anak kita itu naik ke atas tuh dok, ngikutin kurvanya gitu. Itu yang paling bagus. Jadi jangan lupa monitoring, itu penting sekali. Kalau kelihatannya, aduh anaknya makannya banyak banget, empasnya pinter deh, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kok kurva pertumbuhannya nggak bagus gitu, melandai terus gitu ya. Nah itu hati-hati, ada yang perlu kita evaluasi. Jadi untuk suksesnya dok, dengan menerapkan feeding rules yang tepat, kemudian makanan pendamping ASI-nya juga dengan komposisi yang tepat, maka biasanya sih umumnya nih ya, sukses deh. Tumbuh kembangnya naik dan bagus. Pokoknya mama tidak pening lah ya dengan berat badan. Ya. Kalau feeding rules-nya diterapkan dengan baik ya dok. Iya, betul banget. Oke. Ini sambil nunggu lagi, kalau ada pertanyaan boleh di komen, silahkan ya. Kemarin teman saya sempat nanya sih dok, untuk persiapan makanan MPASI, ini kan kadang-kadang ibu-ibu nyiapin di pagi hari nih dok. Terus anak kan biasanya makan 2 kali, 3 kali sehari ya kan. Itu menunya boleh sama ya dok? Maksudnya jadi saya masak sekali di pagi hari, terus disimpan di chiller, atau gimana cara menyimpannya supaya bisa dimakan lagi di sorenya gitu, sekali masak banyak. Oke, ya. Jadi memang ini pertanyaan teknis praktis yang selalu ditanya sama mama-mama nih. Kalau misalnya kita lagi mau bisa keburu, paling oke sebenarnya memang variasi ya. Tapi kalau misalnya makanan pendamping ASI baru 2 kali nih seharinya, ya udah usahain bisa nyiapin 2 kali dengan menu yang berbeda. Tujuannya variasi makanan, sekaligus memperkenalkan menu baru gitu ya. Tapi ingat lagi, kalau misalnya dia nggak mau, jangan langsung putus asa. Karena untuk anak bisa kenal rasa dan mau, itu bahkan harus sampai kurang lebih bisa ada yang sampai 15 kali percobaan baru anaknya mau gitu. Jadi jangan khawatir. Nah kalau misalnya harus terpaksa nih, nggak bisa, masaknya benar-benar harus disimpan 1 kali masak buat 2 kali gitu misalnya ya. Boleh disimpan di kulkas, sebenarnya pada suhu minimal 5, jadi di bawah 5 derajat gitu ya, supaya aman. Karena suhu antara 5 sampai 60 derajat gitu ya, termasuk suhu di ruangan, itu paling nggak cuma bisa tahan 2 jaman. Tapi kalau kita simpan di kulkas di bawah 5 derajat gitu ya, itu bisa sampai, kalau kulkas biasa ya, itu bisa sampai 24 jam buat disimpannya. Ya. Perlu pakai wadah khusus gitu nggak dok? Ya. Nggak perlu. Sebenarnya
Wadah ya. Kalau wadah tuh sebenarnya memang banyak banget kan, itu promo-promo segala bentuk wadah gitu ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya, yang penting wadahnya bersih, kedap udara, disimpan baik, itu oke. At least kalau udah diolah ya, maksudnya udah segala campuran itu, empasnya udah tercampur, 24 jam di kulkas, itu masih oke. Aman. Untuk daging gitu juga masih oke ya, Dok? Ya, asalkan disimpan dengan benar ya, maksudnya dengan ditutup kontainernya, kedap udaranya, kemudian paling lambat kurang lebih 24 jam lah kita boleh masih bisa simpan itu. Kalau di freezer gimana, Dok? Kalau freezer bisa lebih lama. Ada banyak yang bilang bahkan bisa sampai 1 bulanan gitu ya. Jadi tapi kan Oh kalau iya. kembali lagi kalau ya kalau misalnya masak, kalau ada waktu ya iya berikan langsung. Oke, Dok. Oke. Terus kalau untuk ini belum ada pertanyaan lagi ya, Dok. Jadi pertanyaannya saya terus deh, Dok. Oke. Dok, kalau yang fase apa ya? Anak GTM ini, Dok. Biasanya penyebabnya apa sih, Dok? Oke. Ya, GTM tuh kan tren banget ya dok ya, gerakan tutup mulut gitu ya Mams ya. Kayaknya anaknya nggak mau Betul. buka mulut nih, tutup mulut Seharian ya. nggak mau makan. Mm-mm. Bener-bener. Itu memang PR-nya evaluasi lagi sih dok. Kenapa dia nggak mau makan? Kalau misalnya kita lihat nih, oh ternyata dia nggak mau makan lagi demam gitu ya. Karena anak kalau lagi demam susah makan. Jadi ya bisa dibilang tanda petik wajar kalau dia GTM nggak bisa makan gitu ya. Jadi memang penting banget Mams harus tahu nih, kalau anaknya nggak mau makan, kenapa ya? Cari tahu dulu nih. Kalau sederhana tadi, ukur suhu anaknya dulu. Pastikan nggak lagi demam misalnya. Kemudian paling gampang lagi cek ada nggaknya pertumbuhan gigi dok. Iya, Jadi betul. ya seringkali anak kalau giginya lagi mau tumbuh, gatel, sakit gitu ya dok ya. Jadi ya udah deh, jadi dia cranky kan, nggak mau makan gitu. Atau misalnya sering lagi nih kasus juga itu sariawan, ada sariawan pada anak gitu ya. Itu Oh, juga kan perih ya, kita aja ada sariawan aja bisa perih gitu, apalagi kalau misalnya anak kecil gitu ya. Jadi dilihat juga, oh berarti mesti diatasi dulu nih gitu. Kondisi-kondisi seperti itu yang mesti kita lihat nih, ada nggak? Kalau semuanya oke nih, clear, nggak ada apa-apa, anaknya sehat, semuanya oke. Nah, balik lagi ke feeding rules kita gitu ya. Menu makan kita kunci nih, Kak. gimana? Iya, betul. Menunya udah bervariasi belum? Jadwalnya udah tepat belum gitu ya. Misalnya, aduh terangnya tadi nggak mau makan, soalnya dia baru minum ASI kenyang banget, ASInya banyak. Terus nggak nyampe setengah jam dikasih makan. Ya terang aja anaknya GTM gitu ya, ketemu udah kenyangan soalnya dia gitu. Atau misalnya lagi distraksi nih, sering banget ada yang ngajak main. Atau bahkan asik nonton Hmm, TV gitu ya. Jadi diam-diam ya udah dia hmm. fokus aja terus nggak mau ngunyah ya udah gitu ya. Jadi memang kembali lagi ke feeding rules supaya sukses. Oke, Dok. Untuk yang baru join keluarga Kejora, boleh langsung tulis pertanyaannya ya kalau ada pertanyaan. Dok, lanjut. Berarti kalau misal kayak tadi itu, kalau dia lagi demam atau sariawan atau tumbuh gigi nih, Dok, kita bisa kasih makanan apa sih ya, Dok? Atau kita nunggu berapa lama dia nggak makan nggak apa-apa gitu? Oke. Jadi sebenarnya memang kalau anak kamu makan nggak bisa ditunggu dalam arti ya udah deh biarin aja gitu ya. Harus cari tahu dulu kenapanya gitu. Karena kalau nggak mau makan kita biarin nanti terus-terusan yang paling bahaya kalau ganggu tumbuh kembangnya gitu kan. Ujung-ujungnya ntar kita sering Oh. denger tuh yang lagi tren stunting gitu ya dok ya. Jadi dia Mhm. mengalami malnutrisi kronis karena nutrisi yang kurang bagus gitu pemberian makannya. Jadi kalau ada masalah, jangan pernah ragu untuk evaluasi kenapa anak kita asupannya nggak bisa adekuat. Oke. Kalau misalkan yang responsif feeding itu, Dok, atau BLW, itu gimana sih, Dok? Sebenarnya harusnya paling bagus yang mana sih, Dok? Apakah boleh Oke, BLW dilakukan atau gimana? ya. Itu dulu memang sempat ya jadi kontroversi, perdebatan banyak Iya. orang tua tuh ya, BLW atau responsive feeding gitu ya dok ya.
Jadi Ya, prinsipnya betul. sih tetap kita mengikuti panduan, kita responsive feeding. Itu juga salah satu yang direkomendasikan ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kembali ke pemberian empasi harus adekuat, tepat waktu, aman gitu ya, dan responsive feeding. Artinya apa sih responsive feeding itu? Kita ngasih makan, nggak boleh maksa. Kita ngasih makan, lihat nih sinyal-sinyal lapar dan sinyal kenyang dari anak. Anaknya udah semangat 45 banget, makanan udah maju-maju, mulutnya udah buka-buka gitu ya. Lapar kan dia. Wah, Nah, itu hati-hati mama kalau bener-bener bener. Jadi memang responsive feeding sih yang direkomendasiin. Oke. Tapi BLW sebenarnya juga boleh, tapi harus aman ya dok ya. Berarti harus diliatin gitu ya dok. Atau sama sekali nggak boleh. Kalau direkomendasikan memang sebenarnya kita nggak menggunakan BLW, tapi responsive feeding gitu ya. Karena dengan pertimbangan bahwa anak tuh harus juga diarahkan. Tujuannya kenapa sih responsive feeding itu kan sebenarnya nggak cuma sekedar memberikan asupan makanan ya, tapi kita ngajarin anak juga kedisiplinan juga. Kita kasih makan anak pada waktunya, saat dia lapar, saat dia kenyang, udahan gitu ya. Jadi kita memberikan dinamika juga yang baik buat anak tersebut gitu. Jadi memang yang Berarti tetap direkomendasikan adalah responsive feeding. untuk tahu sinyal lapar kenyang ya dok, biar anak belajar sinyal lapar dan kenyang. Ya, Oke, dok, ini pertanyaan lagi dari Ibu Catherine. Buah untuk anak boleh diberikan berapa banyak dalam sehari dok, di samping makanan utama? Berarti untuk pemberian snack mungkin ya dok ya. Mulai kapan ya dok? Dan berapa kali sehari? oke. Jadi sebenarnya buah itu boleh dikenalkan sejak dia empasi. Yang pertama ya, umur 6 bulan itu udah boleh dikasih buah. Nah, kapan waktunya? Kita kasih buat snack biasanya paling mudah ya buat kita ya. Jadi misalnya anaknya udah makan 2 kali makan, 1 kali snack gitu ya. Boleh tuh snacknya kita kasih selingan. Contoh nih dok, jadwal yang paling gampang ya misalnya. Anak kita kasih makan pendamping ASI 2 kali sehari. Misalnya pagi hari jam 8 pagi, sama siang hari jam 1 siang misalnya. 2 kali sehari gitu ya. Nah, kemudian kan anak masih dapat ASI dong, karena kan ASI masih bisa mencukupi, membantu lebih dari setengah kebutuhannya dia. Jadi, ASI tetap dikasih, pokoknya selang 2 jam sampai 3 jam dari waktu pemberian makan tersebut. Jadi kalau tadi jadwal kita jam 8 sampai pagi sama siangan jam setengah satuan gitu, berarti ya udah 2-3 jam sebelumnya itu masih boleh dikasih ASI, tapi jangan terlalu mepet nasinya gitu kan. Nah, buah contoh jam 3 sore, selingan tuh sore-sore, kasih deh buah. Boleh kasih apa? Pisang boleh, alpukat boleh, pepaya boleh, apa-apa boleh dikasih. Yang penting konsistensinya, masih bentuknya masih halus kan, kita puree. Dicampur sama ASI kita boleh nggak? Boleh banget. Kalau punya ASI berlimpah masih ada, ya udah buahnya larutinnya pakai ASI aja gitu. Gitu ya dok. Kalau buahnya kayak semacam apel atau pir itu dok, harus dilunakin dulu ya dok ya. Berarti kalau masalah baru mulai perkenalan ya dok. Betul, betul. Jadi intinya kalau 6 bulan pertama, kalau dia usia 6 bulan gitu ya, yang pasti awal, itu kan bentuknya memang pure ya. Jadi kalau apel kita kan keras tuh, jadi bener-bener harus dilunakin, harus dihalusin banget. Nah itu baru bisa dikasih ke anaknya. Hmm, Oke. Oke dok, nih kayaknya juga udah mau jam 20.30. Mungkin keluarga Kejora ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau tidak, mungkin saya kasih kesimpulan kali ya dok, Ya, boleh-boleh banget. untuk Silakan hari. dong. Mm-mm. Ya, jadi moms, ibu dan ayah, keluarga sehat Kejora, kunci utama kesuksesan MPASI itu adalah kita harus hatinya bahagia dulu. Harus hatinya senang dulu, tidak boleh memikirkan, oh pusing duluan nih, gitu. Kita mikirin pusing dulu nggak boleh, karena kita bisa mempengaruhi emosi anak. Lalu juga awal MPASI kita harus langsung kasih 4 kuadran ya dok ya. Tadi menu 4 kuadran, karbohidrat, protein, sayur, buah, dan lemak ya dok ya. Terus untuk protein nabati tidak benar kalau bisa menghambat penyerapan nutrisi, tapi memang untuk
zat besi lebih lama, jadi terserapnya. Lalu juga harus memenuhi feeding rules gitu. Dan kalau feeding rules nanti kita IG live lagi ya dok ya untuk untuk feeding rules gitu. Ada yang kelewat nggak saya dok? Ya, betul-betul. Satu paling titipan lagi, Dok. Jangan lupa kalau Ya, udah oke semua, pantau tumbuh kembangnya, Dok. Monitor tumbuh betul. kembangnya. Oh, iya. Tumbuh kembangnya kita lihat kurvanya, jangan sampai anak jadi stunting ya dok ya. Karena Ya, PR betul. Indonesia anak-anak banyak yang stunting ya dok. Ya, betul sekali. Jadi nggak cuma stunting, Dok. Sekarang kita juga lagi melawan semua obesitas, juga termasuk malnutrisi kan. Jadi kalau misalnya empasinya belum tentu juga, mungkin juga ada moms yang, aduh keren banget, makannya bagus banget gitu, malah berlebih, ujung-ujungnya malah obesitas gitu kan. Jadi memang Hmm. pemantauan itu sangat penting. Jangan sampai berlebih juga, obesitas, juga jangan sampai gizi buruk, ataupun stunting juga. Obesitas biasanya karena asupan GGL-nya berlebih ya dok ya. Biasa karena snack-snack yang diberikan biasanya ya dok ya. Iya, betul. Hmm. Itu nanti bisa satu IG live lah gitu kalau soal GGL ya dok. Betul, Oke, betul, betul. banyak sekali klarifikasi, tapi mudah-mudahan yang hari ini adalah problem utama ibu-ibu Indonesia. Jadi supaya tidak terlalu pening saat menyiapkan MPASI, memulai MPASI. Semangat untuk keluarga sehat Kejora yang akan menempuh MPASI, fase MPASI di anak-anak, termasuk saya. Oke, Dokter Ellen, thank you banget untuk hari ini penjelasan dan waktunya, Dok. Ya, terima kasih Dokter Nadia. Semoga berguna dan kita ketemu lagi kesempatan Iya, lain. Pokoknya penting harus happy terus ya, Dok ya. iya, oke. Sampai ketemu lagi, Dok, di kesempatan berikutnya. Makasih keluarga sehat Kejora yang sudah nonton. Selamat malam. Jangan lupa follow ya untuk Kejoranya.